Jangan ke sana. Jadi temukan satu problem yang Anda sudah mencoba ke sana kemari dan akhirnya berhasil menyelesaikan itu. Berarti Anda punya satu solusi. Buatlah solusi tadi dalam bentuk framework. Kayak begini. Dalam bentuk framework. Oke? Framework adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Ini step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Udah. Habis itu bikin konten kayak biasa. Konten creator kayak biasa. Nah, tapi buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so kita ngomongin tentang risk creator nih teman-teman. Santai ya, kita ngobrol santai. Siap rapat ke LBM tanggal 9. Mantap, Alfian Goals Gym. Sip. Tanggal 9 kita ada sesi kelas ya di Surabaya. Oke, yuk kita ngobrolin tentang risk creator. Apa yang Anda mau tahu dari risk creator? Kemarin saya sempat ngobrol sama siapa ya kemarin itu ya. Kemarin saya baru dari Surabaya. Saya kebanyakan event sampai lupa. Oke, dari Surabaya. Dari Surabaya saya bilang, Tribelio belum diinvest oleh investor. Yes, belum diinvest. Terus duitnya dari mana? Duitnya dari modal saya pribadi. Terus modal saya pribadi duitnya dari mana? Saya adalah rich creator. Dan sebagai rich creator, saya mampu menghidupi startup saya sendiri. Yang artinya adalah spendingnya ratusan juta. Dan mampu menghidupi itu semua. Selama 4 tahun. So can you imagine? Jadi rich creator, itu duitnya nggak main-main. Kalau Anda memang benar-benar bisa ngelakuinnya. 100 juta sebulan yang saya sebutkan sebagai rich creator, Anda harusnya dapat profit di atas 100 juta sebulan. Itu yang saya sebutkan. Kenyataannya jauh di atas itu. Jauh di atas itu. Oke. Karena kalau 100 juta sebulan, Tribelio nggak hidup. So, jangan main-main. Rich creator beneran itu strateginya, frameworknya, semua yang saya share di YouTube, di Instagram, di TikTok saya, itu kalau Anda ngelakuin dengan benar dan diseriusin, dalam waktu sekian tahun, harusnya income Anda itu gede banget. Harusnya. Memang semuanya butuh waktu. Nggak ada yang kayak, Dan aku jadi rich creator dan bulan depan saya mau 100 juta sebulan. No. Ini bukan cara cepat, cara instan dapat duit. Memang harus ditekuni. Tetapi ingat satu hal, bahwa kenaikannya bisa lumayan. Rich creator itu content creator. Content creator yang duitnya banyak dengan cara menjual konten, bukan menjual rich. Banyakan content creator itu jualannya rich. Jualannya followers, rich engagement. Itu yang dijual. Sehingga punya problem kalau menjual rich atau rich ini ya, jangkauan ya, atau engagement. Ketika algoritma berubah, omset turun. Itu jadi problem. Ketika follower masih sedikit, reach-nya masih kecil, nggak ada brand yang endorse. Itu jadi problem. Tetapi risk creator berpikir problem apa yang mau saya selesaikan. Kalau problemnya ada, mau follower kecil pun, asal marketnya tepat, sesuai, ya omsetnya masuk. Gitu aja. Dari satu problem Anda selesaikan, dapat satu klien Anda selesaikan, kliennya bisa mengendorse ke orang lain, ke teman-temannya yang lain. Atta Halilintar apakah termasuk rich creator? Enggak. Dia nggak jualan konten loh. Dia jualan rich. Dia punya toko dan sebagainya sih. Toko bukan termasuk creator ya. Toko ya toko gitu. Tapi bukan rich creator buat saya. Definisinya bukan. Mau nanya dong, kalau agensi baru untuk mendapatkan klien gimana ya, Po? Nah, jadi rich creator, udah. Kliennya kayak apa? Kan tinggal diedukasi. Diedukasi kalau mau ngerjain sendiri ya sudah. Kalau mau dibantuin ya hire saya as a consultant dan seterusnya. Jadi rich creator bukan berarti nggak bisa dikonekin sama bisnis offline ya, atau bisnis yang konvensional. Sangat bisa jawabannya. Kalau Anda misalkan punya pabrik Maklun Skincare yang sering sekali saya ucapin. Kenapa sering sekali saya ucapin? Saya pernah ketemu orang pabrik Maklun Skincare dan kejadiannya beneran ada. Jadi kalau misalkan Anda punya pabrik Maklun Skincare dan yang konvensional banget seperti itu, sebagai rich creator, Anda bikin konten. Kontennya adalah tentang gimana caranya membuat skincare, brand skincare sendiri. Kemudian Anda jualan online course-nya, Anda jualan bukunya. Gimana caranya saya membangun sebuah brand misalkan dengan cara ini tuh gitu ya, Anda jelasin semua dalam sebuah buku, dalam sebuah online course. Nah, orang yang join buku tadi, join online course tadi, otomatis kan akan butuh pabrik maklunnya. Ya kan? Setelah itu Anda akan dapat aliran prospek yang banyak banget, dan prospeknya datang ngebayar Anda loh. Karena beli buku, beli kelas kan bayar, bukan gratisan semuanya.
Tema yang lagi booming kira-kira apa nih kok untuk rich creator? Nggak usah mikirin kayak begitu. Nggak usah mikirin kayak begitu. Sebentar. Kemarin itu, sebentar ya. Nih ya, saya kasih lihat nih. Indonesia begini loh, carinya adalah cari yang yang booming apa gitu. Ini kesalahan. Gak usah nyari yang booming, guys. Gak usah nyari yang booming. Carinya kayak begini, lihat nih. Judulnya Big Little Feeling, biglittlefeelings.com, biglittlefeelings.com. Ngajarin anak kecil buang air besar, ngajarin pup. Untuk usia 20 bulan ke atas, harganya $34. Ada frameworknya semua. Bentar ya, di bawah ini. Nah, modul 1, modul 2, modul 3, dan seterusnya. Modul 4, kalau tantrum gimana anak kecilnya. Modul 5, modul 6. See? Emang lagi booming? Enggak usah nyari yang lagi booming. Yang problem yang sehari-hari ada aja. Ngajarin anak pupuk. Kita pikirnya kan cuman, ya udah dudukin aja kan keluar sendiri kan ya. Tapi kalau tantrum gimana? Kalau nggak bisa gimana? Kalau udah gede kan banyak ya. Jadi itu mindsetnya. Jangan nyari yang booming doang. Maaf, kok mau nanya, kalau penghasilan 100 juta per bulan itu terkena pajak pendapatan atau tidak? Ya pastilah. Kalau kau sendiri bagaimana per bulan penghasilannya? Apakah kena pajak atau tidak jenis pekerjaan ini? Semua pendapatan terkena pajak, guys. Nggak mungkin nggak. Tapi ada cara mengecilkan pajaknya. Yaitu adalah dengan Anda bikin company. Dengan company, pajaknya adalah pajak UKM. 100 juta sebulan itu masih UKM loh. Kan 4,8 M. Kalau 100 juta per bulan dikali 12 aja masih 1,2 M. Habis itu Anda ambil dividen cuma 10%. Kalau pendapatan pribadi progresif 35%. Progresif ya, progresif. Jadi ada caranya. Supaya pajaknya nggak gede-gede banget. Tapi tetap harus bayar pajak lah. Kemudian bagaimana menaikkan trust audience saat kita belum ada testimoni dan follower masih sedikit? Loh ya cari testimoni. Kalau belum ada ya cari testimoni. Kan sudah tahu kan? Kalau ada testimoni, trustnya ada. Selesai. Trust itu karena ada testimoni. Ya cari testimoni. Jangan gak ada testimoni terus habis itu mau naikin trust ya susah. Cari testimoni, selesai. Cara buat offer yang menarik dan gak bisa ditolak gimana? Ini tricky nih jawabnya. Karena tiap-tiap industri itu berbeda-beda sih sebenarnya sih. Apa value yang bisa di-stack yang kalau orang itu dapetin satu-satu, beli satu-satu itu harganya jelas clear lebih mahal. Sehingga ketika ada tawarin offer Anda, mungkin di bundle atau apapun itu, akan kelihatan bodoh jika tidak mengambil gitu sih. Tapi saya nggak tahu karena tiap industri kan akan beda-beda sekali ya. Offer yang dicari interestnya semuanya kan beda-beda. Sehingga itu nggak bisa disamaratakan. Tapi tekniknya yang tadi aja. Kasih value. Yang kalau diambil satu-satu, itu orang akan ngerasa bahwa, bodoh banget sih kalau ini di-miss gitu. Oke. Saya sudah ada yang mau endorse kok. Tapi saya nggak berani ambil. Bagaimana? Emang kenapa nggak berani? Nggak beraninya kenapa? Dicari tahu. Nggak beraninya kenapa? Jangan dibiarin ya. Kalau Anda ngerasa ada emosi sesuatu gitu, kayak saya takut, saya nggak berani, saya pede, saya minder dan sebagainya, jangan diignore. Kalau diignore, kagak hilang masalahnya itu. Ini saya ngelihat banyak sekali orang di sosial media ini yang misleading dengan mental healing. Banyak yang bilang bahwa, aku lagi jalan-jalan ke Bali nih, ini ngambil cuti, long weekend, ngambil cuti, saya mau healing ke Bali. Beneran healing apa pelarian? Karena kalau Anda bilangnya healing ke Bali, pulang, stresnya balik lagi. Bosnya yang toksik tetap ada. Stres lagi. Apakah itu disebut healing? Atau pelarian sesaat? Nah itu yang harus Anda pahami. Kalau healing harusnya sembuh. Balik lagi stresnya udah hilang. Jangan sampai ke Bali hilang, balik lagi ya udah stres lagi. Namanya kerja stres lagi. Nah itu ilusi berarti healingnya. Bener gak? Fondasi mindset apa kok untuk menjadi seorang rich creator? Gak ada mindset gimana? Bikin konten aja. Bikin konten. Urutan berpikirnya nih. Oke? Urutan berpikirnya adalah temukan satu problem. Temukan satu solusi. Solusi itu bisa banyak banget. Yang sudah Anda alami sendiri.
Jadi temukan satu problem yang sudah Anda alami sendiri, supaya Anda paham. Jadi jangan nyari problem-problem di luar sana yang lagi booming apa, tapi Anda nggak ngerti apa-apa. Jangan ke sana. Jadi temukan satu problem yang Anda sudah mencoba ke sana kemari dan akhirnya berhasil menyelesaikan itu. Berarti Anda punya satu solusi. Buatlah solusi tadi dalam bentuk framework. Kayak begini. Dalam bentuk framework. Oke? Framework adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Ini step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Udah. Habis itu bikin konten kayak biasa. Konten creator kayak biasa. Nah, tapi bikin konten biasa, di-upload di Instagram kayak begini, live begini, ini nggak ada duitnya, ini gratis. Oke? Kontennya dibuat gratisan. Anda mau pakai tim, mau pakai apapun editing, udah bayar tim, udah bayar video editor, di-upload kan gratis. Maka rich creator mikirnya adalah bikin konten yang nggak gratisan. Terus bikin konten yang nggak gratisan apa? Ini jadiin buku. Kontennya sama yang di-upload di Instagram. Anda bikin buku ini chapter-chapternya, upload aja di buku satu terus kan 3 bulan kan selesai ini. Oke? Tapi abis itu dirangkum jadi satu, jadiin buku, tiba-tiba 200.000, 300.000. Itu mindsetnya sebenarnya. Jadi bikin konten, tetap aja bikin konten, cuman formatnya berbeda. Nah dari buku, Anda bikin jadi online course. Anda bisa pakai Tribelio yang baru nantinya. Sekitar awal bulan depan, minggu kedua gitu, kita akan launching buat publik. Tribelio yang baru. Nah di situ, udah enak banget. Jadi tinggal Anda susun dalam bentuk video, image, teks, audio. Kemudian Anda jual, harganya bisa lebih mahal lagi. Bisa 500.000, bisa jutaan juga. Sama, kontennya sama. Yaitu mengajarkan orang menyelesaikan problem dengan framework yang sudah Anda buat. So that's rich creator mindset. Simple ya. Cari testimonial lewat media sosial kah atau menggunakan media iklan? Loh, customer-nya di mana? Kliennya di mana? Langsung dimintain kliennya. Kliennya selesai nggak problemnya? Kalau problemnya selesai, langsung mintain aja. Kalau belum ada klien gimana? Kasih, kliennya kan jelas nih, problem apa yang mau di-solve nih. Kasih solusinya gratis. Tuker sama testimonial. Udah. Nggak pakai sosmed-sosmedan, pakai ngobrol. Selesai. Beresin problemnya, minta testimonial. Direkam. Gitu. Kemudian izin nanya sejauh mana ChatGPT bisa bantu content creator. Wah, rich creator terbantu sekali. Bahkan Anda tahu kan kemarin itu saya membuat buku yang ini aja. Buku yang ini nih. Satu buku kayak begini ditulis oleh ChatGPT yang ini, yang affiliate ini. Dalam waktu 24 jam saja. Sejauh mana ngebantunya? ChatGPT menghasilkan saya uang sudah lebih dari 500 miliar. Ini udah 200 juta lebih kalau nggak salah. Oke? Mantra ChatGPT sudah menghasilkan lebih dari 300 juta buat saya. Lebih dari 500 miliar saya dapat dari ChatGPT. Belum lagi yang ini. Ini barusan mulai sih. Oke. So, kalau Anda baru nanya kayak sejauh mana ChatGPT bisa ngebantu seorang content creator, baru nanya nih, Anda ketinggalan jauh. Saya sudah menghasilkan lebih dari 500 miliar dari ChatGPT. So, ngebantu nggak? Mau nggak dapat 500 miliar dari ChatGPT? If you know how, itu ngebantu banget loh. Kira-kira utang-utang itu lunas semua nggak tuh? Ya kalau nggak lunas semua paling nggak kebantu kan ya. Daripada pinjol, fokus nyari pinjol dan seterusnya. Kenapa nggak bikin funnel? Kenapa nggak bikin framework? Kenapa nggak jadi rich creator? Itu pertanyaannya. Kenapa itu? Karena apa? Karena taunya dari dulu diajarnya minjem, bukan create money. Create ya, make money, bukan nyari. Oke, so itu mindset saya. Rich creator adalah content creator yang kaya. Iya, tapi fokus saya adalah rich creator adalah content creator yang jualan konten. Duitnya dari jualan konten, bukan jualan rich. Bentar, saya lihat lagi. Jadi kalau misalnya, kalau masih proses problem solving gimana? Ya bikin konten aja, nggak apa-apa. Bikin konten aja. Bikin konten aja, progress atau journey Anda dokumentasikan. Jadi konten. Udah selesai. Hari ini kalau personal branding saya belum ada, saya lagi belajar trading misalkan. Saya lagi belajar trading forex. Kalau misalnya saya belum punya personal branding as a digital marketer, rich creator kayak begini, maka perjalanan saya ini aja saya upload aja tiap hari. Saya masuk sini, ini salah, ini ternyata miss. Oh ternyata mindset saya salah. Saya kan sering tuh posting juga mindset saya yang masih berantakan di sini. Kayak kemarin belajar trading misalkan. Saya udah bisa analisa. 100% saya yakin metode saya oke. Profitable pasti, udah yakin, seyakin-yakinnya. Ditanya 100%.
Problemnya bukan di situ untuk profitable ternyata, bukan di analisa. Analisa cuma 5%. The game adalah, problem saya adalah ternyata risk management, trade management. Saya sampai analisa, ini kalau semua trade saya tidak saya intervensi satu pun, saya udah cuan banyak banget nih profitnya. Tapi kenapa semua saya intervensi ya? Berarti trade management saya ngaco, risk management saya ngaco. Kenapa risk management yang ngaco? Karena begitu saya loss, risknya saya kecilin. Jadi ngaco. Karena apa? Karena begitu loss, baliknya lama. Begitu udah balik, loss sekali, risknya balik, loss sekali, balik lagi. Itu jadi nggak stabil. Jadi itu yang saya pelajarin terus menerus gitu. Jadi nggak cuman belajar analisa. Analisa saya udah merem lah, udah bisa lah, intinya begitu. Oke. Saya nyoba jadi content creator masak karena hobi. Cara biar jadi risk creator dari niche tersebut gimana ya Pak? Simple. Ajarin orang masak. Saya kasih lihat lagi. Ajarin orang masak. Bentar ya, saya kasih lihat lagi. Bisa masak kan ya? Apalagi kalau bisa masak. Sebentar, saya kasih lihat lagi nih. Contoh. Nah, ini. Kelas resep masak online chef Elin. Tahu kan ya? Sering dengar gak? Ini master chef nih. Master chef. Diajarin masak nasi goreng doang. Karena apa? Karena kalau masak nasi goreng ini bisa dijual di GoFood and GrabFood. Karena ini paling laris ya. Prediksi menu yang paling laris di GoFood. Nasi goreng gitu kan. Nah, diajarin sampai ada sumnya juga bikin nasi goreng. Kemudian di sini diajarin sampai harganya 100.000 sampai dikasih gratis foto produk untuk jualan. Oh kan berarti diajarin untuk jualan nih. Gitu. Nah, bikin kayak begini, Anda bisa pasang taruh di Tribelio. Kalau memang hasilnya bagus, hasil penjualannya bagus, saya bisa bantuin untuk push jualan ke para affiliate saya. Affiliate saya sekarang sudah ada berapa ya? 8 ribuan affiliate gitu kira-kira. Nggak janji. Ya, saya nggak mau janji apapun tentang affiliate, tetapi saya bisa memberikan exposure ke affiliate yang sekarang itu mayoritas adalah emak-emak. Just in case mereka mau menjual lagi dan seterusnya. So, kayak begitu sih. Kalau misalkan memang hobinya masak, sangat bisa dapat duit. 100 juta bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, jadi don't worry too much. Bikin buku seperti Ko itu satu buku menghabiskan berapa uang? Maksudnya modalnya begini. Modal begini kurang lebih 50 ribuan ya. Kurang lebih buku itu sekitar 50 ribuan ya. Belum ongkir ya. Belum ongkir ya. Ongkir sana sini gitu ya. Habis itu kirim lagi kena ongkir lagi gitu. Kurang lebih 50 ribuan. Jadi kalau misalkan Anda bikin 1000 piece gitu ya 50 juta. Kalau 2000 piece ya 100 juta. Modalnya kayak begitu. Oke. Tergantung. Kalau misalkan Anda bilang kayak I think Anda bisa datang ke TI Dari misalkan. Kalau nggak salah dia bisa lebih minim lagi. Anda bisa pesan kayak, saya nggak tahu ya, nanya sendiri langsung ya. Kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Kalau TI Dari online, correct me if I'm wrong. 100 bisa kayaknya. Atau di bawah 100 ya. Kalau 100 kan berarti cuma berapa tuh? 5 juta doang ya. Bisa gitu. Oke. Sebentar, saya lihat lagi. Apakah pertanyaan-pertanyaan prompt penting, fundamental yang kau tanyakan ke ChatGPT dalam membuat funnel, apakah ada practical tips? Nah, itu semua dibahas di sini. Ada jawabannya. Bahkan saya sudah nyimpen pertanyaan itu kayak menjelaskan Tribelio aja saya udah kayak satu halaman panjang lebar begitu. Tinggal saya copy paste aja ke ChatGPT, baru saya kasih pertanyaan terakhirnya. Jadi ChatGPT mengerti konteks lengkapnya dulu. Gitu. Saya mau ngapain, ini barangnya apa, customernya siapa, itu sudah lengkap banget. Ya, jadi di buku ini diajarin semua step-stepnya untuk bikin copywriting, bikin funnel dan seterusnya. Itu bisa. Bikin caption Instagram, itu lengkap banget caranya. Berapa lama kira-kira kalau pemula jadi rich creator? Pemula itu dari nol banget. Boleh setengah tahun gitu. Nah, menariknya adalah gini. Untuk mempercepat nih ya, kalau Anda adalah seorang rich creator pemula, ya content creator pemula lah ya, atau definisinya apa nih? Pemula banget ya, content creator pemula banget gitu ya. Kalau Anda sendirian akan berat. Tapi cara tercepat adalah kayak yang saya lakukan dengan Idea Cloud kemarin. Dari follower Instagramnya di bawah 3.000,
jadi 10.000, hampir 10.000 hanya dalam waktu 2 bulan saja. Ini benar-benar kita bukan video viral gitu ya, bukan ya. Kalau Anda bisa kayak misalkan dapat FYP, ya itu hoki lah ya. Tapi kalau saya kemarin kan bukan FYP, Idea Code kan ya company business gitu kan, isinya conference gitu-gitu. So yang saya lakukan adalah setiap 2 hari sekali saya kolaborasi. Jadi kolaborasi live bareng siapa, live bareng siapa, live bareng siapa. Terus selama 2 bulan. Followernya naiknya signifikan sekali di situ. Nah, berarti Anda sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Nah, itu yang saya fasilitasi nanti dengan adanya Rich Creator Gathering. Rich Creator Gathering adalah sebuah acara 3 jaman lah kurang lebih, di mana 1 jam pertama adalah sharing dari para Rich Creator di Tribelio. Sharing 2 orang begitu, di mana mereka sharing bisnisnya apa, strategi funnelnya apa, value ladder-nya apa, dan 2 orang ya. Dan setelah itu selesai, Anda networking. Sambil snack, sambil makan, networking aja. Nah, di networking itu harapan saya adalah Anda kenalan dengan para content creator yang lain dan saling kolaborasi sehingga bisa naik bareng. Caranya kayak begitu supaya lebih cepat lagi. Nah, yang saya undang adalah di awal, ya, yang saya undang di awal adalah memang yang bukan pemula banget. Minimal harus memiliki sekian ribu followers. Kita aim di awal mungkin 5.000 followers dulu. Mungkin. Masih kita godok sih sebenarnya sih. Saya nggak tahu apakah 5.000, apakah nanti misalkan 3.000, saya masih godok. Tetapi kurang lebih harus ada punya follower dulu. Supaya nggak pemula banget sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan sudah masuk, bisa langsung ini kan, kolaborasi aja, gantian satu-satu live bareng semuanya, itu naiknya kan cepat sekali. Gitu. Jadi ya mulai bikin konten, terus ngiklan. Nggak usah mikir. Mindsetnya adalah kalau Anda punya solusi terhadap sebuah problem, tidak harus nunggu follower banyak. Karena bisa ngiklan, dapetin traffic, dan jualan. Selesai. Untuk harga jualan online course di range berapa? Online course tergantung. Kalau pemula banget biasanya di angka-angka 100 ribuan gitu udah oke sih. 100 ribu, 150 ribu, 200 ribu itu udah harga yang cukup oke sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang mau cepat dapat 100 juta per bulan, Anda nggak bisa main di harga itu. Anda harus mainnya di angka 500 ke atas. Nanti kan tinggal dikali aja. Kalau misalkan Anda pakai 500 ribu untuk 500 ribu ya, 500 ribu untuk dapetin 100 juta, berarti berapa tuh? Hitungannya, sebulan. Coba ya, ini saya hitung ya. 100 juta. Dibagi, kalau Anda pakai 500 ribu, Anda butuh 200 sales sebulan. 200 sales. Kalau dibagi 30, berarti Anda butuh laku 6-7 per hari. 6-7 per hari. Gitu. Yes, jualan resep. Bener banget. Tapi belum punya personal branding, Pak. Terus kontennya fokus ke niche anak kos. Personal branding nggak penting di awal. Di awal nggak penting karena Anda bisa ngiklan. Oke. Jadi jangan pakai barrier nggak punya personal branding karena nggak ada hubungannya untuk di awal. Di awal tuh Anda bisa menyelesaikan problem, selesai. Problem apa yang... Nah, terus kontennya fokus ke niche anak kos. Saya juga nggak pentingin niche sekarang. Saya revisi semuanya kemarin itu. Karena begitu ngomongin niche ternyata ambigu. Pertanyaannya adalah, anak kos, problem apa yang mau di-solve sehingga mereka mau bayar. Kalau anak kos tadi tidak mau bayar, yang nggak ada gunanya juga. Jadi anak kos tadi mau bayar apa? Problem apa yang mau Anda solve? Apakah ada perizinannya? Ini tadi nanya apa ya perizinannya ya? Perizinan apa ya? Bikin buku. Nggak ada bikin buku, Anda pakai publisher langsung diurusin ISBN-nya semua, beres. Kalau mau ngumpulin lead Pak Sutri yang mau bikin rumah, kita harus ngajarin apa? Desain rumah buat Pak Sutri. Yang kepikiran saya ya, saya nggak tahu. Itu market Anda, ada yang riset dong. Saya nggak kebayang. Saya nggak punya niche Pak Sutri soalnya. Kalau niche content creator, saya punya di kepala saya. Nggak punya privilege kok, tapi saya mahasiswa ingin buka bisnis. Kira-kira bisnis apa yang bisa saya mulai? Rich creator. Udah. Jadi rich creator aja, nggak usah pusingin modal terlalu besar. Buka bisnis apa? Itu kan Anda sendiri nggak tahu. Kalau misalkan dari awal banget, udah jadi content creator, kemudian jadi affiliate, udah bahkan nggak perlu mikirin produk karena Anda jadi affiliate. Oke, kemudian nextnya
Kalau udah punya akun personal brand, tapi mau bikin brand buat jual course yang niche sama, better bikin akun baru atau fokus bikin funnel di akun lama. Saya pakai akun lama. Saya sendiri kan pakai ya. Akun saya Denny Santoso itu. Gitu. Jadi pakai akun lama saya. Saya yang banyak di TikTok, IG sedikit followersnya, nggak masalah. Nanti yang datang di Rich Creator Gathering itu bebas kok, mau TikTok, mau YouTube, mau Instagram, mau apapun bebas. Saya nggak membatasi sih. Kan yang penting sebenarnya hanya untuk lu udah content creator atau belum gitu aja sih. Karena banyak banget kemarin yang datang bukan content creator, yang disuruh bikin konten aja ogah, males. Ya itu saya nggak mau. Karena saya mau membantu orang jadi rich creator. Rich creator harus jadi content creator dulu kan. Kalau nggak kan dari nol lompat ke rich creator kan nggak mungkin. Kan stepnya adalah dari nol ke creator baru ke rich creator. Maka yang saya undang adalah rich creator, content creatornya dulu. Dan minimal ya sekian ribu lah ya followers. Jadi buat Anda sekarang karena waktunya juga masih bulan depan, kira-kira tanggal 23 September deh, di Jakarta acaranya. Dan limited, I think limited ke 70 orang kalau nggak salah ruangannya. Kita dapat tempat tuh cuma 70-an orang deh. Ya, makanya buruan sekarang bikin konten yang rajin, yang collab, semoga Anda bisa reach ke angka 5.000. Terus sering-sering nempel ke para creator yang saya sempat mention, para rich creator. Karena sekali lagi filter saya nggak cuma 5.000. Filter saya berikutnya adalah Anda harus kenal orang dalam. Anda harus kenal orang rich creator yang di dalam. That's it. Jadi saya nggak mau ini acara untuk publik, untuk semua orang gitu. Oh, nggak bisa. Anda harus nyebutin Anda diundang oleh siapa. Kagak ada yang undang, nggak boleh datang. Dan saya berharap yang undang itu adalah rich creator yang ada di Tribelio juga, bukan saya. Ya, jadi diajak teman, diajak rich creator, follower Anda 5.000 ke atas, that's okay. Kalau misalnya follower masih di bawah 1.000, apa mungkin untuk live collab? Ya mungkin aja sama orang-orang yang kira-kira ya followersnya mirip-mirip dong. Kayak gitu. Saya dulu waktu di Twitter pertama kali, Twitter ya, masih Twitter ya, tahun 2011-an begitu. Saya juga collab-nya sama orang-orang yang followernya sama saya. Jadi ketika saya di follower di 10.000 gitu, ya saya collab dengan orang-orang yang 5.000, 6.000, 11.000, 12.000. Itu saya collab dengan orang-orang yang kurang lebih followernya mirip-mirip begitulah. Itu caranya. Nah, lompat paling kencang adalah ketika saya endorse, jelas. Waktu itu endorse kencang banget. Sebentar, saya cari lagi ini. Saran web terbaik buat kelas online Tribelio. Coming soon ya. Buat public coming soon. Ditunggu aja. Sekarang disiapin dulu kelas online-nya, disiapin dulu strukturnya. Ngajarin bersyukur menurut Kodeni big market gak? Big market? Yes. Ada si Tresnani juga kan? Creator di Tribelio juga. Tresnani ngajarin law of attraction. Di Tribelio juga. Jadi marketnya gede. Dia udah mulai dari IG sampai ke online course ada kalau nggak salah. Sampai ke offline course. Sudah workshop sekarang. Dan income-nya kalau nggak salah kemarin sudah di atas 100 juta. Kan dia posting sendiri tuh income-nya dia di YouTube-nya dia. Udah di atas 100 juta. So marketnya bisa. Kemudian apa path to money dari baca buku? I have no idea. Belum kepikir. Problemnya apa ya? Saya punya tribe di WhatsApp. Topik bahas grup soal bisnis, tapi kadang ada member yang bahas selain bisnis. Kalau saya udah peringati tapi masih ngeyel terus, saya kick. Apakah keputusan saya benar? Ya, kan ada rule-nya ya. Kalau melanggar rule dan diperingati tapi masih bawel ya, hak Anda untuk mengeluarkan. Kan ada rule-nya. Kemudian daftar affiliate Tribelio diterimanya cuma weekdays ya. Iya. Tim saya ini. Tapi nanti kalau sudah selesai, yang sistem baru harusnya udah langsung instan. Nggak ada approval lagi. Karena ini bakal saya genjot banget untuk affiliate ini. Bahkan untuk affiliate. Ini menarik untuk affiliate. Ada cara cepat dapat duit sebagai affiliate di Tribelio. Karena apa? Karena untuk jadi affiliate, nanti ada membership fee seharga 100.000 per tahun. Jadi cukup murah sebenarnya. Cuma 8.000-an sekian ya per bulannya ya. Sangat murah sebenarnya. Nah, menariknya adalah kalau Anda undang orang lain jadi affiliate, maka Anda akan dapat komisi dari situ sebesar 20%. Nah, akan ada 4 level komisi, yaitu 20%, 10%, 5%, dan 5%. Jadi, kalau ada orang join seharga 100.000, maka Anda akan dapat, yang undang langsung akan dapat 20.000, atasnya dapat 10.000, atasnya dapat 5.000 dan 5.000. 4 begitu. Jadi,
Itu enak banget. Nah, permainan berikutnya adalah Anda tinggal ajarin orang yang Anda ajak join tadi untuk ngajak temennya join lagi. Itu step pertama. Step kedua adalah ajarin mereka untuk start milih produk yang ada nanti di marketplace-nya Tribelio untuk diafiliatkan. Jadi, I think cukup menarik sih dengan sistem seperti ini membuat orang bisa ngundang dengan lebih cepat lagi dan dapat income lebih cepat lagi. Gitu. Menurutku Denny menjadi fitness management consultant di tengah gym yang menjamur saat ini, apakah bisa berkembang melalui Tribelio? Tribelio cuma platform. Nggak ada hubungannya dengan niche-mu apa dan seterusnya, itu nggak ada urusannya. Pertanyaannya simple. Butuh landing page nggak? Kalau butuh, kita ada. Butuh online course nggak? Kalau butuh, kita ada. That's it. Jadi nggak ada hubungannya dengan fitness menjamur, gym menjamur. Apakah bisa berkembang melalui Tribelio? Nggak ada hubungannya. Saya sudah praktekkan mantra ChatGPT versi Kodeni, prompt, audience, goal, dan benchmark. Hasilnya beberapa buku panduan untuk guru TKSD. Mantap juga ya. Langsung punya buku begitu ya. Mantap, mantap. Rafkiano Julian. Kabar baik saya. Thank you so much. Kok kalau akun toko brand yang tidak menunjukkan wajah, apakah cocok untuk Rich Creator Workshop Gathering? Bisa aja Anda belajar. Bisa aja Anda belajar. Tapi kita kalau yang workshop kita nggak ada. Kalau yang gathering sih kita berharap Rich Creator tuh munculin muka sih. Tapi kita nggak ada restriction kayak nggak munculin muka gitu. Nggak. Kita nggak ada restriction. Datang aja, nggak apa-apa. Tapi problemnya adalah kalau akun brand bisa nggak diajak kolaborasi? Jangan-jangan malah nggak bisa kolaborasi. Itu yang jadi isu sih buat saya sih. Terus nanti kalau mau live IG gimana? Kalau mau live bareng begitu gimana caranya? Kalau nggak munculin muka. Kalau cuma toko atau brand atau artikel base begitu. Itu yang menjadi kendala sih sebenarnya. Kan kita pengennya adalah yang audiens yang datang semuanya bisa saling kolaborasi. Tapi saya nggak punya larangan khusus untuk itu, untuk di awal. Pak, ada problem yang menurut Bapak belum di-solve tapi peluangnya gede, ada nggak Pak? Ya banyak lah. Banyak banget lah. Kalau menurut saya. Berapa tier affiliate-nya? 4 tier. 4. Kok apakah bisnis dropship internasional bagus untuk jangka panjang? Buat saya enggak. Saya stop kan bisnis dropship. Karena apa? Karena hit and run. Karena saya tidak membangun value, saya tidak membangun perusahaan. Saya hanya menjual. Dan ketika barangnya sudah, trennya udah hilang, saya harus cari barang baru. Jadi buat saya tidak sustainable kalau untuk long term. Kalau untuk short term, ya oke lah. Selama dapat duit kan oke ya. Kan short term. Gitu sih pemikiran saya. Kok kalau bikin giveaway untuk naikin follower nanti jadi niche-nya random, apakah itu dianjurkan? Enggak. Justru itu, karena nanti niche-nya jadi random banget, saya bilang enggak, jangan sih. Berapa persen pembagian keuntungan affiliate di Tribelio? Yang tadi saya bilang itu, 20, 10, 5, 5. Ya, jadi itu pembagiannya seperti itu. Apakah Relevan dan Aviator bisa menjadi Rich Creator? Relevan itu apa ya? Saya nggak paham ya. Ya kan Rich Creator tinggal bikin konten aja, terus kontennya Anda jual. Cara daftar affiliate-nya coming soon. Ntar saya akan announce. Saya akan bikin video khusus dan seterusnya. Tapi belum karena masih pertengahan September ya. Sekarang ini tanggal berapa sih? Kurang lebih 2 mingguan lagi deh. 2 mingguan setengah lagi deh. Ya, 2 minggu setengah lagi kurang lebih. Sebentar. Sekarang tanggal 27. 2 minggu lagi deh. 2 minggu lagi ya, untuk publik 2 minggu lagi. Gitu. Pertanyaannya habis. Tuh Ben. Ada pertanyaan apa lagi? Ya, jadi Rich Creator 1, saya rekap ya. Rich Creator itu fokusnya adalah ngebangun produk digital atau konten lah, konten begitu. Konten lah, mau dalam bentuk buku atau produk digital terserah. Habis itu Anda bikin funnelnya tiap produk. Jadi jangan mikir bahwa content creator tuh jualannya hanya dengan bikin konten. Produk saya ada banyak banget ya. Buku aja ada banyak banget nih. Ada 1, 2, 3, ada 4 nih. Buku saya ada 4 nih ceritanya nih. Oke. Kemudian ada mantra ChatGPT, ada traktir kopi, properti, MLM, insurance. Saya punya kelas online, LBM. Saya punya kelas offline, LBM workshop. Kalau saya harus bikin konten untuk jualan, maka saya isi postingan saya akan jualan terus. Dan itu jadi orang bikin boring. Jadi nggak boleh. Anda harus bikin funnel dan funnelnya harus diiklanin. Dan diiklankan itulah yang membuat Anda bisa mencapai angka 100 juta. Kalau Anda tinggal posting-posting aja, nggak akan nyampe angka 100 juta. Mungkin postingan pertama, Anda akan nyampe 100 juta. Postingan pertama. Postingan minggu depan, udah nggak nyampe 100 juta. Udah turun begini. Pasti akan turun begitu. Karena semua orang udah lihat,
udah either beli atau memutuskan tidak beli. Jadi pasti turun terus begini. Nah, maka untuk mencapai 100 juta, maka Anda harus ngiklan. Ya, gitu caranya. Saya bahkan akan ada launching produk baru buat para content creator yang Anda tidak berani memunculkan muka, tidak pede ngomong di depan kamera. Saya akan punya produk baru nanti bareng launchingnya di marketplace-nya Tribelio juga, yaitu audio binaural, yang kalau Anda dengerin audionya bisa kiri kanan begitu, dan Anda pakainya sambil tidur, sehingga masuk ke bawah sadar Anda bahwa Anda akan menjadi lebih pede, lebih lancar ketika mengucapkan atau mengutarakan isi pikiran Anda, sehingga ketika ngomong jadi lebih lancar, kayak saya gini, ngobrol santai aja begitu sih, nggak ada minder, nggak ada takut, nggak ada beban lagi, nggak ada gagap lagi gitu. Harapannya kayak begitu. Gagap saya nggak tahu ya, tapi intinya adalah lebih lancar lah ya gitu ya. Oke. Untuk bisnis brand fashion, cocoknya ikut kelas LBM atau Rich Creator. LBM masih bisa dipakai. Rich Creator enggak. Rich Creator kita nggak fokus ke produk fisik saat ini. Bisa nggak jadi Rich Creator gitu? Ya bisa aja. Tapi enggak. Tapi kalau Anda mau datang untuk tahu, untuk belajar, untuk mengerti konsepnya, ya nggak apa-apa sih. Apapun background Anda sih, mau karyawan kayak, mau profesional, mau business owner, ya silakan, monggo datang belajar. Goalnya adalah kolaborasi. Siapa tahu di situ Anda ketemu banyak content creator, bisa kolaborasi, jadi endorse dan seterusnya. Kok kalau buat kelas Better Life workshop online atau online course yang rekaman? Kalau ditanya better rekaman karena lebih scalable. Kalau live kan nggak scalable ya, karena kita harus nungguin terus gitu ya. Ada waktunya. Orang nggak bisa join kapanpun. Enak rekaman sih kalau saya. Gitu. Milih konten yang materinya bisa panjang dan nggak bisa habis gimana? Sebenarnya jangan milih konten ke situ secara mindsetnya. Secara mindset adalah market Anda kok belum bisa nyampe goal-nya. Kalau dia nyampe goal-nya, Anda bisa dapat testimonial gitu. Kalau market Anda belum nyampe goal-nya, berarti dia masih struggling. Nah, ketika struggling itu yang harus dijadiin sebuah konten. Entah itu mindset-nya, entah itu belief-nya, entah itu knowledge-nya, entah itu mental block-nya, limiting belief-nya. Itu kan semua bisa dijadiin konten tuh sebenarnya. Ya, jadi kira-kira mikirnya adalah dari market Anda. Market Anda ini dia butuh apa sih? Kok belum nyampe goal-nya? Itu yang harus Anda cari di situ. Nah, itu bisa jadi konten. Sehingga materi Anda bisa panjang dan nggak habis-habis. Jadi Tribelio Shop nyampurkah sama produk digitalnya? Kita nggak fokus ke Tribelio Shop. Kita akan fokus ke marketplace-nya dulu saat ini. Dan fokus Tribelio akan ke arah produk digital dulu. Produk fisik? No. Kita nggak fokus ke sana. Gitu. Karena kalau misalkan jualan produk fisik, udah banyak ya. Ada marketplace, orange, hijau, dan seterusnya. Tapi kalau produk digital kan nggak banyak ya. Marketplace-nya juga nggak banyak. Jadi, saya mau fokus ke situ. Ngebantuin Rich Creator. Ingat, goal saya ngebantuin saat ini. Ngebantuin content creator. Jadi Rich Creator dengan income atau profit 100 juta sebulan. That's my goal. Jadi kalau yang lain-lain, enggak. Kok jualan online course melukis buat anak SD bisa dijual online nggak ya? Saya nggak tahu. Anak kecil biasanya itu butuh Zoom, butuh live. Karena attention-nya itu ke sana kemari. Kalau disuruh fokus begitu kayaknya belum bisa. Itu problem dengan anak SD sih. Gitu ya. Anak saya belajar gambar dulu juga ya harus ditemenin. Nggak bisa kalau disuruh nonton tanpa ada tutornya gitu, nggak bisa. Audio binaural namanya. Bikin yang untuk ngilangin malas juga dong. Rich Creator sebaiknya punya tim. Kalau di Indonesia sebaiknya punya tim. Karena tim itu tidak mahal-mahal banget kok. Sebenarnya. Kok saya sudah buat funnel berupa e-book, sudah diiklanin, tapi rugi. Sarannya gimana? Jadiin buku fisik kalau saya. Karena e-book itu terlalu murah. Cost of user acquisition-nya terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upsell-nya. Upsell-nya belum jalan. Jadi angkanya jadi kurang greget upsell-nya. Yang ketiga, mungkin hook story offer-nya belum pas. Karena saya ngiklanin traktir kopi saya aja, yang harganya cuma 64.000, itu nggak rugi loh. 64.000 loh. Itu nggak rugi.
Mantra ChatGPT yang angkanya cuma 98.000 itu juga profit banget, nggak rugi juga. Profit banget. Ratusan juta lagi. Mindset Kodeni untuk berbagi ilmu dan pengalaman padahal tidak mendapatkan feedback untuk Kodeni sendiri. Mindset saya adalah bukan mindset sebenarnya. Value saya itu value ngajar. Saya tuh suka ngajar, suka banget. Kalau enggak, I think you will kill me kalau saya tidak diizinkan berbagi. Itu udah value. Jadi misalnya nih, saya belajar apapun, terus saya ngajarin orang lain. Di rumah saya ajarin. Jadi saya tuh ngajar memang, value saya itu. Saya menguat-nguatkan diri saya untuk tidak ngajarin orang yang gak butuh diajarin. Itu saya memaksa diri saya. Kadang-kadang saya tahu ini orang ini punya problem nih. Kayak Spider-Man lah ya. With great power come great responsibility. Tapi intinya adalah gini. Saya belajar mindset. Saya belajar teknik macam-macam gitu ya tentang mindset dan seterusnya. Membuang mental block dan sebagainya gitu. Saya belajar sendiri bahwa ketika ada orang punya mental block dan dia tidak mau mental blocknya dihilangin, jangan sok-sokan jadi pahlawan sampai ngilangin mental blocknya dia. Karena dia akan marah sama Anda, dia akan benci sama Anda. Itu yang terjadi sama saya. Jadi akhirnya saya menguatkan niat untuk tidak selalu memperbaiki apa yang menjadi kesalahan atau tidak menyelesaikan problem yang saya lihat. Selama orangnya nggak ngerasa itu problem, ya udah biarin aja. Tetapi value saya adalah berbagi dan menyelesaikan problem. Itu value saya. Bayangin aja, belajar trading aja kayak begini jadi pengen sharing trading. Cuma saya menguatkan diri tidak sharing banyak-banyak tentang trading. Karena personal brandingnya jadi berbeda. Tapi kalau misalkan offline ketemu saya, nanya begitu ya, saya senang banget ditanyain. I'm totally fine. Nggak harus kayak, bayar gitu. Nggak. Kemarin ada beberapa orang yang trading belajar sama saya. Ya bukan belajar sama saya, maksudnya nanya-nanya. Saya bilang nanya aja, mau private. No, saya nggak mau buka kelas begituan. Nggak deh. Kalau mau nanya aja gitu. Jadi benar-benar kayak begitu sih. Yang bisnis, yang enggak ya nggak apa-apa. Nanya aja gitu. Yang bisnis ya bisnis. Kalau saya jualan buku ya udah. Jangan terus habis itu disuruh ceritain semua begini kan. Ya enggak, ini this is my business gitu kan. Tapi kalau trading kan bukan bisnis saya. Nggak tahu ya kalau nanti next ke depannya tiba-tiba sudah semuanya udah jalan semuanya dan saya punya waktu luar biasa luang banget. Habis itu saya pengen bikin online course tentang trading. Ya itu urusan nanti. Tapi hari ini sih enggak sih. Gitu sih. Jadi mindsetnya adalah memang value saya adalah value berbagi. Dan tidak semua orang memiliki value yang sama. And it's okay. Spill sedikit layout LMS-nya. Tanggung ya, ntar 2 minggu lagi ya. Sekalian saya kasih semuanya ya. 2 minggu lagi ya. Kayak karusel. Apa yang harus dilakukan pertama kali untuk improve diri? Good question. 1, sadari bahwa kita punya blind spot. Oke. Sadari bahwa kita punya blind spot. Jadi orang kayak saya itu, kalau ketemu mentor-mentor yang lain, saya selalu bilang, saya ceritain problem saya atau kondisi saya selalu nanya, kira-kira apa yang nggak kelihatan di mata saya, yang blind spot saya di mana? Karena semua orang punya blind spot. Cuma sayangnya adalah nggak semua orang mau menerima atau memahami bahwa dirinya punya blind spot. Sehingga pertama kali untuk improve yourself adalah mengakui bahwa Anda tidak sempurna, Anda tidak selalu benar, mindset Anda bisa saja sangat salah. Dan di luar sana ada yang lebih baik. Jadi memahami dan menerima bahwa hal itu ada dan bisa terjadi. Dan lower your ego, itu step pertama untuk improve yourself. Karena ketika orang sudah sok pinter, dia nggak akan improve. Gitu. Makanya saya masih ikut kelas dan seterusnya. Tanggal Kamis ini saya ke Jakarta. Sabtu Minggu saya ada ikut kelas. LPM saya yang tanggal 2 September, saya sampai geser ke tanggal 9 September. Karena saya ikut kelas orang lain. So, saya sangat mau belajar. Anda lihat di Instagram saya kadang-kadang ikut kelas ini, ikut kelas itu gitu ya. Banyak. Iklannya di Facebook Ads, terserah. Mau di mana aja. Gua bawa hubungan deja vu dengan future 1, 2, 3 dalam loa. Singkatnya mungkin ya, kalau menurut saya nggak bisa jawab pasti sih. Kalau saya beberapa kali ngalamin, mungkin itu semacam kayak premonition sih buat saya sih. Tapi saya nggak mau bahas loa di sini sih. Saya mau bahasnya adalah rich creator. Lisa, yes, nahan nggak ngajar. Beneran banget tuh. Saya tuh super tahan banget untuk tidak ngajar. Sesuatu yang saya kuasain.
Kalau misal punya pabrik kemasan hardbox terus mau konten, kira-kira konten apa yang cocok? Soalnya konten proses produksi view cuma 100-an. Nah, mikirnya bukan kemasan hardbox-nya. Ini old economy. Creator economy adalah siapa target market Anda dan apa yang menjadi attention mereka. Siapa target marketnya, gitu aja dulu deh. Target marketnya siapa? Dan target market Anda itu butuh lihat konten nggak untuk beli, untuk jadi prospek. Kalau tidak, dan nggak usah. Nggak perlu konten juga kok. Bisa aja main di Google Ads misalkan, langsung bawa traffic orang yang mau beli, orang yang nyari di Google Search. Jadi nggak harus konten. Itu jawaban saya. Story lebih works disampaikan lewat konten atau email engagement-nya. Dua-dua, karena konten itu tidak urut. Orang random ngelihatnya. Kalau email bisa urut. Jadi dua-dua sih kalau saya. Konten itu saya topik yang random. Tidak pernah topik yang urut. Karena topik yang urut nggak bisa di konten. Konten itu random. Random sekali. Jadi mesti ada email. Kok berarti ebook kalau funnelnya konten aja tanpa ads apa bisa sampai 100 juta sebulan? Jawaban saya bisa 100 juta sebulan. Ini ketika launching sebulan aja 1 miliar. 1 miliar guys. Jadi kalau itu ditarik setahun aja udah nutup 100 juta sebulan gak sih? Kok Tribelio itu tentang apa ya? Tribelio belajar konten atau gimana? Bukan. Tribelio adalah sebuah platform untuk Anda meletakkan online course Anda, membuat landing page, dan mengumpulkan database. Sama platform affiliate. Itu Tribelio. Nunggu banget LMS-nya Tribelio. Sabar ya? Sabar. Ini kita lagi udah launching ke internal tim, internal circle lah ya, ke chief rich creator yang ada di jaringan saya udah di launching. Sabar, 2 minggu lagi. Ical, hai. David, kok mau nanya nih, kalau punya problem tapi keluarga tidak support, gimana ya? Terlalu luas ya konteksnya ya. Terlalu luas. Saya nggak bisa kasih komentar ya. Kalau Anda, simpelnya begini, kalau Anda niat banget ya problemnya solve sendiri loh. Sekuat itu. Bisa sekuat itu nggak? Solve the problem tanpa minta support keluarga. Kemudian kalau untuk remaja yang baru lulus sekolah, cara mengarahkan agar anaknya mau mempelajari digital marketing untuk masa depan anaknya. Nah, good question. Saya punya anak juga masih SD bahkan ya, masih kelas 5 dan 6 ya, umur 9 dan 10 tahun. Setiap hari saya ajarin dia untuk ini loh digital marketing, ini loh content creator, ini loh saya tunjukin semuanya. Jadi dibangun bukan disuruh, tapi dikasih lihat potensinya. Nah, pertanyaannya adalah anak Anda ngelihat gak potensinya? Anak saya iming-iming terus. Lu mau gak beli iPhone? Beli sendiri loh. Gitu. Diiming-iming. Mau gak jalan-jalan ke sini? Mau gak tinggal di hotel mewah kayak begini? Kalau saya lagi traveling, terus hotelnya bagus, saya fotoin, saya videoin. Saya kasih anak saya, mau gak nginep kayak begini? Anak saya suka traveling. Nah, ketika mereka tahu bahwa traveling kayak begitu menyenangkan, mereka sering juga kan traveling kan. Mereka juga tahu ini ada harganya. Jadi anak diajak jalan-jalan itu bukan cuma diajak jalan-jalan, dikasih juga ini loh tagihannya, ini loh harga hotelnya, ini loh harga pesawatnya, semuanya. Sehingga kita akan bikin gambar di kepala mereka. Lu mau kan hidup kayak begini? Bayangin aja kalau misalkan ini kita ngomong rich creator ya di keluarga saya. Ini personal guys, by the way. Ini personal ya. Mau nggak kamu jalan-jalan kayak begini, sering kayak begini? Saya ajak anak saya nonton itu Senin pagi selalu, Senin siang selalu, Senin siang. Artinya adalah orang lain lagi sekolah loh. Lu bisa nonton. Tapi hari lain dia belajar. Anak saya bisa kayak bangun pagi udah ngerjain PR. Bayangin bangun pagi, bangun sendiri, kita belum bangun, dia udah ngerjain PR. Jadi tanggung jawabnya udah oke. Sehingga saya nggak ada masalah dengan, yuk Senin nonton. Ini loh, anak yang lain lagi sekolah, lu nonton. Enak kan? Time freedom. Jadi kita kenalin tuh time freedom. Konsep time freedom, konsep jalan-jalan. Kita bilang, enaknya jalan-jalan ketika low season, sepi, nggak rame, dan murah. Kalau nggak rame, antri, mahal, itu kan jadi satu ya. Ya kita ajarinya adalah kayak begitu. Nah habis itu kita ajarin bahwa kerja as a rich creator itu tidak terikat waktu. Enaknya begitu. Kalau kerja yang terikat waktu kan nggak bisa ini semua. Jadi kerangkanya itu dibuild oleh orang tuanya. Digital marketing itu cuma salah satu tools aja. Setelah ininya jadi, maka kita jelasin. Caranya adalah dengan cara rich creator atau apapun lah ya terserah Anda. Tapi gambarannya clear dulu. Bukan disuruh belajarnya dulu, males orang. Tapi gambarannya dulu dibuat. Itu saya lakukan kayak begitu di anak saya.
Kok kalau rich creator harus lihat juga kompetitor? Ya pasti dong. Tim awal yang dibutuhkan sebagai rich creator apa aja? Tim iklan, tim bikin funnel, tim desain, tim videographer. Udah, itu yang paling krusial. Kemudian apakah bisa content creator jedak-jeduk bisa jadi rich creator? Itu maksudnya apa? Saya nggak paham. Langsung konten iklan gitu ya? Iya. Mantap 1M. Enak ya? Bangun personal branding lewat copywriting. Ya memang salah satunya kan pakai cerita kan, pakai storytelling. Kok saya punya bakat jago main game? Apakah bakat saya itu bisa dijadikan funnel untuk dimasukkan Tribelio? Loh, terserah Anda kalau mau dijadiin funnel buat dimasukkan Tribelio. Tribelio kan tinggal bikin funnel aja. Kalau Anda nanya begitu kan jawaban saya ya semua apapun yang Anda bikin terserah Anda kan. Pertanyaan sebenarnya harusnya adalah apakah ada marketnya gitu. Bukan apakah bisa dimasukkan ke Tribelio. Marketnya punya Anda. Anda punya nggak marketnya? Kalau Anda punya marketnya itu bisa. Kalau nggak ya nggak bisa. Tribelio memang worth it banget. Thanks kok bisa mempermudah semuanya. Sip. Thank you so much. Ibnu Rengga. Kok kalau bisnis jasa desain rumah untuk pemula baru start, kira-kira konten apa yang perlu dipost sedangkan belum ada portfolio atau hasil? Desain aja udah. Desainnya keren-keren. Terus ceritain cara mendesain rumah, cara merenov rumah, cara kayak gitu-gitu sih. Ceritain kayak begitu sih. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi affiliate Tribelio apa ya? Simple. Bisa datengin traffic nggak? Affiliate itu kerjanya cuma datengin traffic, selesai. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah datengin traffic. Bisa nggak datengin traffic? Kalau konten banyak kayak yang lihat. Kalau ngiklan, bisa nggak ngiklan? Punya komunitas nggak? Pokoknya traffic. Affiliate itu tugasnya datengin traffic. Kalau tidak punya traffic, ya nggak bisa. Kok bagus iklan apa organik? Dua-dua. Untuk mulai jadi risk creator, dimulai dari menemukan masalah dulu atau solusinya. Terus apakah ada metode yang bisa dipakai untuk mencari problem atau solusi? Enggak, pakai problem yang Anda sudah selesaikan di hidup Anda. Udah, gitu aja. Yang Anda merasa, oh ini gampang banget kok orang bilang susah. Nah itu berarti Anda sudah menyelesaikan problem itu dengan mudah dan orang lain susah. Anda ajarin mereka untuk jadi lebih mudah. Sesimpel itu. Jadi nggak usah mencari problem yang Anda nggak tahu. Itu sumber bottleneck, sumber kemacetan bikin bisnis. Apalagi buat risk creator. Remember, Anda harus bikin konten loh. Anda harus bikin buku, Anda harus bikin online course ngajarin orang. Kalau problem itu baru dan Anda nggak kenal, bikin konten aja males. Anda nggak ngerti properti, tiba-tiba mau ngajarin orang investasi properti. Males. Saya ngomongin digital marketing, ngomongin risk creator, saya udah mendarah daging, saya seneng banget. Tapi kalau saya tiba-tiba disuruh ngomongin tentang properti, males. Saya riset lagi, ada nggak marketnya? Oh gede. Mau nggak? Males. Karena bukan passion saya di topik itu. Saya nggak pernah punya passion di situ. Apakah saya akan invest properti? Saya akan invest properti. Tapi bukan konten tentang properti. Invest properti dan konten properti kan dua hal yang berbeda. Invest kan kasih duit, merem tinggal, habis itu ya udah berkembang dan seterusnya. Tapi kalau konten kan setiap hari saya harus bikin konten tentang properti. Males, men. Bukan males karena pemalas, bukan. Tetapi karena bukan passion. Disuruh itu kan kayak nggak enak. Aku udah bisa bikin funnel tapi belum works. Apa yang harus dilakuin? Itu berarti belum bisa bikin funnelnya. Bikin funnel yang works dong. Kalau enggak kan Anda cuma desain doang. Nah, belum worksnya gimana statistiknya? Buka YouTube saya, ada yang judulnya Funnel Autopsy. Funnel Autopsy. Ya, dibuka, dipelajarin. Itu caranya menganalisa sebuah funnel. Keren banget memang parentingnya Kode ini. Thank you. Cara bikin tribe yang solid gimana? Nah, ada alasan kenapa buku tribe saya ini kemarin belum launching. Saya tahu kerangkanya bikin tribe. Apa yang harus dilakukan, strukturnya, saya tahu. Cuma saya belum punya tribe yang solid, tribe yang menurut saya kuat gitu waktu itu. Makanya saya belum luncurin. Tapi ketika saya menjalankan gerakan Rich Creator ini, saya lagi ngebangun tribe Rich Creator. Nah, Anda amati aja dulu apa yang saya lakukan di Rich Creator ini. Ya, jadi saya udah tahu kerangkanya semuanya, termasuk dikasih plakat-plakat kayak begitu gitu kan. So, itu yang saya lakukan untuk tribe saya. Jadi, amati aja. Saya ngajarin sambil praktek. Jadi bukan ngajarin cuma teori. Saya mau ngajarin sambil praktek. Itu ya. Untuk jadi cepat Rich Creator apakah organik atau ads? Loh, Rich Creator pasti ads.
Anda organik gak bakal nyampe 100 juta. Gak bakal nyampe 100 juta. Gimana caranya? Paling Anda launching sebulan 100 juta, 200 juta. Besoknya turun-turun terus. Pasti nge-ads. Udah pasti. Hai, ada Ifrit Setiawan. Rizkyku, yang bagus call to action-nya apa? WA atau parkir ke web? Tiap industri beda-beda. Tes aja. Ya, harus dites. Tapi organik lama prosesnya, butuh waktu, kesabaran, dan tidak instan. Ya pasti. Kok apa saja yang harus dilakukan untuk mengubah, bukan merubah ya, mengubah false belief calon customer. Kasih bukti, testimonial kalau saya. Kasih bukti. Kasih case study kalau saya. Case study-nya yang membuktikan bahwa belief-nya dia itu salah. Kasih case study yang banyak seputar itu. Gaptek gak bisa sukses loh gitu. Kasih case study, cerita orang gaptek yang akhirnya berhasil sukses. Kayak ini. Anda sudah lihat postingan saya terakhir nggak? Yang tadi pagi itu. Yang ini. Ini umur kemarin 40 plus. Emak-emak. Dia mengatakan dia menolak gaptek. Belajar banget nih. Nempel ke saya, belajar terus, nanya terus. Saya suruh ini itu nurut pokoknya. Sekarang udah dapat 10.000 US dollar dia. Udah plakat yang besar, bukan plakat yang kecil. Kan ada plakat besar, ada plakat kecil. Jadi dalam waktu 6 bulan aja tuh. Dia udah dapat, kalau di rata-rata 6 bulan 150 juta kan. Berarti rata-rata 25 juta sebulan. Nurut banget. Dia ikutan LBM. Bayangin ya. Ikut LBM, bayar cuma 5 juta. Bisa dapat omset 20 bukan omset 25 juta per bulan. Dan orang bilang kayak mahal lah, kelas lu lah, nggak ada dana lah. Ya itu nggak niat aja sih buat saya sih. Bayangin loh. Untuk beli motor aja nyicil-nyicil gak karuan demi pulang kampung. Habis itu selesai pulang kampung, motornya dijual lagi. Kebayang nggak? Terus Anda nggak berani invest 5 juta untuk dapetin 25 juta per bulan. Dan pemikirannya selalu, ya kalau balik modal. Kalau nggak balik modal gimana? Anda beli motor untuk pamer ke orang tua, balik modalnya apa coba? Bisa balikin modal orang tuanya, kolahin dari kecil sampai besar. Nah ini kadang-kadang mindset yang kayak, ada yang bilang kayak, saya gemes banget soalnya, tadi siang juga kayak, Dan aku nggak punya duit, nanti kalau punya duit saya ikut kelasmu. Kelas saya ngajarin cara cari duit. Oke. Kalau Anda sudah punya duit, ya nggak usah ikut kelas saya. Kan ngajarin cara cari duit. Jadi, mindsetnya kayak kebalik-balik gitu loh. Nanti ya kalau saya punya duit banyak, saya ikut kelasmu. Nah sekarang lo kamu nggak tahu caranya dapat duit banyak, diajarin caranya malah nggak mau, kan nggak bener kan ini mindsetnya kan kebalik-balik. Kalau anak saya bilang kayak Pak aku nggak mau sekolah Pak, nanti aja kalau sudah sukses saya sekolah. Saya keplakin kalau anak saya kayak begitu, saya hajar pakai chicken mindset nih kalau kayak begitu, ya kan? Diajarin itu kan gunanya supaya bisa. Sekarang belum bisa, nanti ya kalau saya sudah bisa ya saya ikut kelasmu. Loh ini loh saya tuh mau ngajarin supaya bisa. Kalau sekarang Anda belum bisa, terus tiba-tiba nanti kalau bisa, itu yang namanya halu. Kebayang ya? Nanti kalau saya punya duit, saya ikut kelasmu. Lu halu, sekarang aja ngumpulin duit kagak bisa. Saya sering nonton konten YouTube Denny, keren abis. Thank you so much, Ifrit. Ya. Bro Hugo, kabarnya baik luar biasa. Lagi seru-serunya nih, sharing tentang Rich Creator. Gusti, kok apakah bener buat nyari duit sebagai creator harus banyak kasih value secara gratis dulu, itu yang dikatakan Gary V? Iya, konten itu kan value gratis. Ya pasti. Kemudian apakah hipnoterapi bisa ngatasin chicken mindset? Minta saran kemudian untuk ngatasin chicken mindset, bagusan hipnoterapi atau NLP? Semuanya bisa sih, tergantung sih. Semuanya bisa. NLP bisa, hipnoterapi bisa. Nggak ada masalah. Oke, bentar. Kok saya mau bisnis distributor, cara mendapatkan barangnya mau dijual tuh dari mana ya? Saya juga bertanya di channel YouTube, ada yang mengatakan mulai dulu dari jadi reseller baru bisa distributor. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi topik hari ini kita nggak ngebahas tentang distributor, kita ngomongnya tentang rich creator. Kok mainan anak targetnya marketnya siapa ya kalau boleh tahu? Orang tuanya? Yes, orang tuanya atau maknya. Untuk launching produk pertama kali harus pakai ads atau rapiin postingan dulu. Saya pakai ads sih pasti. Pasti pakai ads sama saya punya database. Itu kuncinya. Kenapa bisa 1 miliar misalkan? Kenapa bisa omset gede banget? Saya kasih lihat ya. Bentar, saya kasih lihat nih. Kalau saya launching produk, kenapa lumayan gitu? Sebentar.
Saya lagi loading. Sebentar lagi nih. Lihat ya, audience. $300.000. Jadi database saya adalah 300.000, 311.000. Sehingga dengan database sebanyak ini, ya kalau launching kan ya tinggal dikasih tahu ya. Tinggal dikasih tahu ya. Beres ya. Apakah ada referensi belajar ads dengan siapa? Ada. Nanti kita siapin semua di LMS kita. Oke. Penjual ludah. Masih ada ya penjual ludah ya. Gak apa-apa kan jualan ludah sebenarnya ya. Anda jualan juga jualan keringat coba. Bukannya sama-sama ya. Kalau saya dibilang jualan ludah ya gak apa-apa. Ludah saya mahal ya. Anda jualan keringat dan keringat Anda murah misalkan. So, masih bingung kok cara gabung affiliate Rebelio? Iya, nanti yang baru akan lebih mudah. Bukan cari duit, kumpulin duit. Yes, thank you. Kok kalau kita ikut kelas 1 hari lah, selama 1 hari kita kurang begitu paham. Apakah dibimbing kebetulan buat tambahan? Apakah dibimbing kebetulan buat tambah? Yes, kalau di Rebelio, di LBM nanti ada kelas tambahannya. Udah pasti akan ada kelas tambahannya. Technical kelasnya akan ada. Saya member LBM dan udah traktir kopi. Wahyu. Sip, udah praktek ya. Kok saya punya Tribe, tapi peraturannya agak ketat. Di dalamnya hanya bisa bahas bisnis. Gimana menurutku Denny? Apakah bagus peraturan seperti itu? Ya, dilihat hasilnya. Hasilnya oke nggak? Peraturan itu bisa diubah kok. Oke? Pemerintah ngeluarin peraturan baru berapa banyak coba? Peraturan bisa diubah. Yang penting gini, hasilnya kayak apa? Ya, peraturan dibuat untuk mendapatkan hasil. Kalau hasilnya nggak oke, ya berarti nggak oke. Begitu sih. Kok kalau saya belajar ilmu dari luar, terus saya buat ulang dan saya jual materinya, itu kena copyright? Enggak, kalau Anda bukan Anda copy paste, tetapi Anda mengajarkan lagi, it's okay. It's okay. Kan Anda nggak nemuin ilmu itu, nggak nemuin sendiri semuanya. Kan pasti belajar dari mana-mana. Nggak mungkin. Ya, Anda sekolah, terus Anda habis itu praktekin, terus Anda habis itu ngajarin orang. Kena copyright nggak? Anda kelas 3 SMA, cari side hustle, ngajarin anak SD matematika. Kena copyright nggak? Nggak ada. Database minimal berapa? Nggak ada minimal-minimal. Ya dibangun terus-terusan. Itu database seperti itu. Building distiller juga ya untuk jadi risk creator? Yes. Yes. Masih nggak ngerti sama yang bilang jualan ludah terus orang kerja dikatain jual badan. Jual keringet. Jual keringet. Ya kan? Jual keringet boleh. Jual ludah nggak boleh. Ya. Itu goblok buat saya. Udah, itu aja. Kok CTA yang bagus apa langsung ke WA atau parkir dulu? Nah, itu tadi dites, selalu dites. Kalau saya akan selalu ngetes nih, karena tiap industri beda-beda. Kemarin ada yang CTA-nya begini, dari iklan ke WA, dari WA ke WA call, ke WA video call, baru closingnya naik. Ternyata ada kayak begitu. Kenapa kok harus WA video call? Saya nanya nih ke orangnya nih, kenapa kok kayak begitu? Ternyata orang itu betul ngelihat lokasinya dia. Tempat kerjanya dia, baru percaya. Kemarin tuh ada kasus seperti itu, karena dia bengkel kaki palsu. Jadi orang takut ditipu, sehingga akhirnya dia WA video call, nunjukin ini bengkelnya semuanya, baru orang percaya, closing rate-nya naik luar biasa. Jadi apakah ke WA atau parkir web tadi ya, parkir web dulu gitu. Jawabannya adalah, Anda mesti ngetes. Ada yang ketemunya di WA, habis itu baru, yuk video call yuk, buat saya tunjukin. Closingnya baru tinggi. Jadi nggak ada yang fix. Semuanya kayak main Lego. Buat saya itu semuanya kayak bongkar pasang gitu, main Lego. Itu sih. Parameter problem yang bisa dijual. Nah, Anda cari tahu di market, kira-kira orang itu punya problem itu, dan selama ini solusinya mereka mau bayar nggak? Selama ini, kan pasti ada kompetitor-kompetitor kan? Kalau solusinya mau bayar, maka oke. Misalnya, ada orang yang cuman bikin kontennya tentang review makanan. Orang nggak mau bayar, itu gratisan banyak kok. Ya nggak bisa. Jadi tidak tahu makanan ini atau enak dan nunggu review itu bukan problem yang bisa dijual. Nggak ada. Gitu sih ya. Motif orang ngatain jual ludah apa ya? Bener banget nih. Apa ya motifnya ya? Apa pernah ditipu sama yang jual kelas sebelumnya atau sok-sokan gitu? Mau gaya-gayaan begitu? Buat saya nggak terlalu ngefek gimana-gimana sih ke perasaan atau apapun itu sih. Nggak ngefek, karena hidup saya lebih enak dari yang ngatain problemnya. Hidup saya lebih enak.
Rumah saya semuanya enak, hidup saya itu. Jadi mau dikatain tuh buat saya nggak terlalu ngefek sih. Saya sampai bilang kayak gini kemarin tuh. Kalau saya six pack, terus dikatain gendut lo gitu, emang saya ngefek? Saya ngaca six pack, terus dikatain gendut lo gitu kan? It's not me gitu kan? Kalau Anda mengatakan bahwa penjual ludah itu berarti penipu, itu bisa kena undang-undang loh. Anda ngatain orang penipu itu bisa kena undang-undang loh. Ya kan? Itu bahaya. Dan apa motifnya? Anda pernah ketipu sama saya nggak? Coba ngomong. Kalau ada yang bilang kemarin tuh, Dan aku udah belajar bikin landing page. Bukan. Aku udah belajar ikut kelasmu. Di kelas yang ini untungnya nggak ada ya. Pernah ada yang kayak black campaign gitu ya. Dan aku belajar nih di kelasmu gitu ya. Ada yang pernah belajar di kelasmu misalkan kayak gitu. Nggak ada hasilnya gitu. Gampang kalau saya. Tunjukin landing page-nya. Tunjukin funnel. Saya bantu personal analisa. Selesai. Dan ternyata ditantang seperti itu, tunjukin aja funnelnya. Kan saya ngajarin bikin funnel. Di kelas LPM, saya ngajarin bikin funnel dan list building. Tunjukin. Kalau Anda bisa nunjukin, saya akan bantu sampai Anda bisa dapat database. Udah pasti proven. Dan ketika ditantang seperti itu, nggak ada yang muncul tuh. Nggak ada yang bilang kayak, Dan ini landing page-ku nih, tolong dibantuin nih. Nggak ada. Jadi buat saya, ya itu orang-orang nggak jelas. Terus kalau nggak jelas, ya udah. Mau gimana? Kalau aku pakai orang ketiga untuk iklan dengan biaya 4 juta per bulan, menurut Koko worth it nggak? No, tergantung sekarang. Income-nya berapa? Kalau 4 juta Anda dapat 40 juta, ya worth it. Tapi kalau 4 juta terus dapat penjualannya di bawah 4 juta, ya nggak worth it. Gitu aja. Profit atau enggak? Our goal ngiklan adalah untuk cari profit. Untuk jualan lebih banyak. Kalau itu tidak tercapai, ya sudah nggak usah. Oke? Kalau ada 2 niche yang mau dipilih, apakah kudu dites bikin konten dua-duanya di satu akun? Saya enggak sih. Saya akan melakukan market research dulu. Bisnis modelnya kayak apa, potensinya kayak apa, finansial kebutuhannya seperti apa, untuk masuk itu seberapa susah. Saya personally suka yang mana, lebih ke situnya sih, bukan di tesnya. Karena kalau niche-nya udah clear, nggak perlu dites, udah langsung harus dimasukin. Bangun bisnisnya udah langsung di build semuanya, asal risetnya udah oke. Kalau kontennya itu baru nanti dites, tapi bisnisnya enggak. Kalau mengafiliatkan kelasnya ke Denny, apakah harus ikut kelas dulu? Enggak jawabannya. Aneh sama suka bilang jual ludah, padahal kan kalau sesuatu yang benar nggak akan berubah kebenarannya meskipun itu keluar dari orang yang ya makanya. Titik iklan yang bagus berapa mil? Saya nggak ngerti. Titik iklan yang bagus berapa mil? Maksudnya gimana ya? Rizky Andriana, saya nggak paham ini. Menurut Koko, topik laundry apakah menarik untuk jadi risk creator? Menarik kalau Anda topiknya adalah bagaimana cara membangun bisnis laundry atau bagaimana cara memulai franchise laundry. Itu menarik. Tapi kalau topik laundry doang, nggak menarik sih buat saya. Cuci baju, men, apa menariknya? Nggak menarik. Oke. Gimana ya cara menghadapin orang yang kayak gitu? Kasihan. Nggak usah dihadepin. Dibelakangin aja kalau saya. Ngapain? Ya orang-orang kayak begitu nggak usah dihadepin. Dibelakangin aja. Kita kan menghadapi masa depan, bukan menghadapi orang kayak begitu. Cuek aja dikatain jual ludah, yang penting cuan. Iya, hidup saya itu udah enak gitu. Jadi dikatain gitu nggak masuk hati. Cuman kadang-kadang pengen balas itu apa? Pengen tahu program di otaknya itu apa? Beneran tadi, mindsetnya apa? Itu yang pengen saya tahu sih sebenarnya. Kalau digali, emang kenapa sih? Punya kepahitan apa sih? Ya kan? Affiliate Rebellion masih kurang maksimal kok fitur-fiturnya. Memang masih under development. Tahu saya, tahu. Saya nyoba bikin LP, sudah rapi buat affiliate, masukin banyak link di LP untuk diiklankan. Ternyata peraturan dari brand yang bikin affiliate tidak bisa terdata kalau datangkan traffic via ads. Menangis. Iya. Nanti jadi affiliate saya aja ya. Siap-siap jadi affiliate Rebellion aja ya. Bikin kelas yang diadopsi dari kelas di barat yang sudah proof bisa kok. Bisa lah. List building ini kan dari barat semua. Dari sana semua. Solusi kalau berada di red ocean adalah Anda harus menambahkan sesuatu supaya bisa jadi blue ocean. Contoh paling gampang adalah Robert Kiyosaki dengan Rich Dad Poor Dad-nya dia. Buku dia mengajarkan tentang personal finance. Di mana materi personal finance itu udah ada dari zaman dulu banget lah. Cuma dia mengemasnya dengan menemukan framework. Sekali lagi saya bilang, framework is important. Frameworknya Robert Kiyosaki adalah cash flow quadrant. That's the framework.
Dia jualan framework itu dengan membuat buku-buku dengan cerita Rich Dad Poor Dad dikemas dalam bentuk story. Jadi tidak lagi ngomongin tentang produknya, yaitu personal finance. Produknya personal finance. Jualannya pakai story, dikemas dalam format buku. Habis itu ada workshopnya, habis itu ada gamenya, ada online course-nya, dan seterusnya. Akhirnya dia memilih jaringan atau jalur distribusi itu di Network 21. Network 21 itu adalah jaringan distribusinya Amway. Sehingga Robert Kiyosaki bukunya menjadi buku panduan wajib di Network 21 awalnya di tahun 80-an kalau nggak salah. Anda bisa cari di Wikipedia. Nah, setelah itu, karena Network 21 adalah salah satu network yang terbesar di dunia, semua orang belajar dari situ, support sistemnya, akhirnya bukunya Robert Kiyosaki menjadi buku panduan para MLM. Dan itu yang membuat dia juga gedenya luar biasa. Tapi ingat, produknya simple, Red Ocean, personal finance. Dibuat framework. Sudah tiba-tiba jadi ada uniqueness-nya. Dibuat story, ada Rich Dad Poor Dad-nya. Selesai. Ya kan? Jadi kerangkanya sama. Robert Kiyosaki adalah contoh the best example of rich creator sebenarnya. Karena dia nemuin problem, dibuat framework, diubah-ubah formatnya aja. Dari konten, dari zaman belum konten, dari buku gitu ya. Jadi benar-benar jualan konten sebenarnya. Oh, iklan organik kan lama, biar cepat naiknya apa harus collab? Oh, iklan organik kok lama sih? Iklan ya cepet dong, tergantung budget aja. Out of topic, mau naikin follower dari nol gimana? Collab. Dari buat konten informasi yang ujung-ujungnya buat jualan. Kolaborasi plus ngiklan. Kok aku punya bisnis angkringan, join sama teman 3 orang. Cara bagi hasilnya gimana? Saya nggak mau ngebahas itu dulu. Oke, saya mau bahas Rich Creator. Cara ambil link affiliate-nya Kode ini di mana? Ntar ya, ditunggu ya, yang baru. Ditunggu yang baru. Kok kenapa kekayaan seseorang diukur dari saham? Loh, saham itu kan aset. Bukan dari saham diukurnya, tapi dari semuanya. Nah, mungkin kalau yang Anda maksud adalah kenapa dilihatnya adalah dari sahamnya di company ini, company itu. Karena ketika ngomongin saham, itu kelihatan di publik. Duitnya ada sekian. Itu doang. Tapi duit di belakang di tabungannya kan nggak kelihatan. Sehingga ngukurnya pakai saham aja. Paling gampang lah. Yang kelihatan di publik gitu. Kok kalau affiliate Tribelio itu nge-affiliate orang biar berlangganan Tribelio, atau kita bisa jadi affiliate untuk produk yang ada di setiap tribe? Yang kedua, nanti akan jadi affiliate untuk produk yang ada di marketplace-nya Tribelio. Jadi produk-produknya lagi kita push sekarang untuk bisa masuk ke marketplace-nya. Jadi nanti Anda jualan produk orang lain, bukan jualan Tribelio. Ya, jadi jualan produknya orang lain. Kok gimana caranya mencapai 100 juta per bulan? Aku member LBM, strategi Koden gimana? Ngiklannya gede banget kah? Enggak juga sih, ngiklannya enggak gede-gede banget. Strateginya adalah banyak produk yang dijual dengan banyak funnel. Jadi kalau funnel 1 sudah menghasilkan nih 10 juta per bulan. Bikin funnel 2, bikin funnel 3. Kalau punya 10 funnel, maka tiba-tiba kita sudah punya 10 kali 10 juta per bulan. Dan pasif gitu. Ya, jadi caranya kayak gitu sih. Bikin funnelnya, kan di LBM diajarin bikin funnelnya. Bikin funnelnya dulu, satu funnelnya dulu. Gitu. Boleh nanti DM saya aja, kita discuss ya kalau sudah member LBM. DM saya aja, kasih lihat saya funnelnya seperti apa. Kita discuss aja. Lutfi siap action sip. Habibat ditunggu affiliate-nya. Iya, 2 minggu lagi ya. Ditunggu lagi. Berarti yang kaya di saham kayak Sandiaga Uno mungkin lebih kaya apa? CCR realnya ya kok. Apa CCR realnya? Saya nggak paham. Kalau ajak orang lain untuk download Tribelio, apakah bisa pakai link affiliate juga? Nanti bisa. Dan kalau dia jangan ngajak download Tribelio. Ngajak jadi affiliate Tribelio gitu. Biaya yang punya produk digital gimana kok? Nggak ada biayanya. Tidak ada biayanya. Biaya apa? Nggak ada biayanya. Kalau Anda pasang produk digital di Tribelio, itu nggak ada biayanya. Yang ada adalah kalau Anda jualan produknya nanti. Ketika Anda jualan, kita ada revenue sharing. 90% buat Anda, 10% buat saya. Tapi kalau Anda nitip di marketplace saya, sehingga saya bisa mengekspos produk Anda ke affiliate saya, maka revenue sharing 50-50. Karena saya harus bagi ke affiliate semuanya kan. 4 level lagi kan itu. 20, 10, 55 itu udah 40%. Saya ambil 10 lagi. Jadi saya cuma ambil 10 aja. Gitu, untuk operational dan sebagainya kan kita nggak mungkin nggak untung. Lihat aja tuh sekarang struggling banget kan marketplace itu kan, ruginya triliunan kayak begitu dengan
mengambil 1%, 2%, bahkan sampai 10% sekarang aja masih minusnya gede banget kan. Jadi nggak masuk akal kalau bisnisnya nggak profitable sih, buat saya gitu. Seperti apa strategi menjual ebook? Gampang, di awal coba pakai webinar dulu deh. Pakai webinar dulu aja. Coba dulu deh. Bikin toko di Tribelio kayak di Shopee itu kah, atau jualan di sana itu keanggotaan khusus? Enggak ada masalah. Nanti dilihat aja nanti yang baru ya, 2 minggu lagi. Ditunggu lagi. Asik berarti gak perlu mikirin produk. Caranya gimana? Nah itu nanti kan ada marketplace-nya. Saya akan launching marketplace produk digital 2 minggu lagi. Ya, saya akan launching marketplace produk digital 2 minggu lagi. Dimana Anda bisa jualan online course, produk digital kayak audio juga bisa. 2 minggu lagi, kurang lebih gitu. Nah, nanti Anda bisa join di situ dan jadi affiliate. Untuk jadi affiliate, Anda harus membayar 100.000 per tahun supaya strukturnya tetap ada. Kalau Anda nggak bayar, strukturnya hilang. Nah, dari situ Anda bisa mengambil link untuk Anda share di Instagram Story, mau di TikTok, mau di mana-mana, terserah. Anda mau share di grup WA, terserah. Tinggal cerita aja, ini ada kelas Facebook Ads yang bagus banget nih linknya nih. Anda tiba-tiba dapat 20%. 4 level ke atas. Anda mau ngajarin orang, misalkan content creator nih, Anda punya komunitas content creator. Anda tinggal bilang, ini ada yang ngajarin nih kelas cara desain Canva. Keren banget, harganya 500.000 atau 400.000. Anda share di situ, Anda dapat 20%. Enak banget, tinggal gitu doang. Landing page semuanya sudah didesain, sudah ada template-nya semua dari Tribelio. Sebentar, kalau bisa sebentar. Ini saya kasih lihat ya, singkat aja. Ini ada yang sudah jualan nih. Nah ini Tribelio ini menyusun judul proposal. Nah kayak gini misalkan. Oh ini tadi pagi saya lihat, tadi sore saya lihat 21, sekarang udah 23 aja. Ini harganya 150. Naik terus nih, kayak begini, view-nya udah segini, share-nya udah segini. Nah ini. Ya jadi kayak begini sih nanti. Jadi udah ada landing page-nya semuanya. Modulnya apa saja sih modulnya? Nah, di sini ada modulnya. This course content ada modulnya. Udah. Gitu, materi PowerPoint bisa di-download. Tinggal buy this course. Udah gitu sih. Jadi ini sudah ada yang jualan. Jadi kita memang lagi uji coba sih ini ke chief-chief yang ada di dalam Tribelio. Nah, Anda tinggal share this course aja kalau misalkan suka. Oh, saya suka nih, kayaknya market saya sesuai nih dengan konten ini nih. Anda tinggal matchmaking konten aja. Tinggal habis itu di-share aja. Ini loh, lihat nih ada yang keren nih gitu. Kalau dia beli, maka Anda langsung dapat komisi. 4 level ke atas. Makanya penting banget untuk ngajakin orang segera join. Kalau Anda kenal komunitas content creator yang bagus ya, penting banget untuk ngajakin mereka segera join. Supaya kalau mereka jualan, Anda langsung dapat. Kok kalau jual produk PLR, baguskah menurut Koden? Jawaban saya nggak terlalu sih PLR hari ini. Satu, udah ada ChatGPT. ChatGPT bisa bikin PLR juga. Gratis pula. Kedua, ngajarin orang beli PLR dan menggunakan mengubah PLR untuk bisa dijual itu PR banget. Gitu sih. Kalau profitnya nggak cukup buat ngiklan suatu produk, gimana cara ngembanginya? Berarti problem. Bukan, Anda belum nemu bisnisnya. Itu namanya unit of economic-nya belum jadi. Itu sih. Jadi nggak boleh. Harus nutup dong. Harus nutup. Kalau nggak nutup berarti Anda nggak punya bisnis. Kok ditunggu banget ya marketplace di Tribelio-nya biar kita bisa affiliatein secara masif? Yes. Sabar ya. 2 minggu lagi. Kok cara bedain NLP dan placebo apa? Loh, NLP itu kan komunikasi. NLP kan komunikasi. Ngomong itu kan ada strukturnya. Strukturnya pakai NLP. Gitu. Siap, Koden, thanks. I'll do what any say. Sip. Saya lagi bikin funnel untuk bisnis MLM dengan bisnis approach. Cuman bingung konsulnya kemana. Ke Tribe Hackers aja. Ke tribe saya aja. Saya punya kok itu. Atau sudah pernah lihat belum ya? Saya kasih ini ya, saya kasih lihat ya. Mungkin ini bisa dicoba. Join ke sini. Ini saya kasih. Kalau belum tahu misalkan buat teman-teman ya, ini ada traktir kopi MLM gitu. Halamannya di sini ya, tribelio.page/tkmlm. Traktir kopi MLM ya, di sini sih. Itu saya ngajarin, kalau yang ini agak dalam ya, saya ngajarinnya gimana bikin funnel untuk recruiting bisnis MLM. Saya juga lagi bikin funnel sekarang
bikin funnel beneran ya, bukan funnel begini. Saya lagi bikin funnel beneran untuk recruiting agent insurance. Lagi planning ngebangun funnel untuk agent insurance sih. Pembisnis MLM seberapa relate dengan rich creator? Oh, sangat relate. Karena kita bisa ngajarin di depannya. Kita bisa ngajarin, kita bisa edukasi pakai online course, pakai buku, pakai semuanya, ngajarin sesuatu, kemudian untuk join ke MLM-nya. Atau bahkan bisa ngajarin orang untuk jadi pemain MLM yang bagus misalkan. Bisa banget, sangat-sangat bisa banget. Jadi rich creator harus pinter meta ads, jawaban saya enggak, karena bisa pakai tim. Cara jadi affiliate ntar ya, 2 minggu lagi ya. Kok buku karya Kodeni itu isinya berkelanjutan ya di setiap buku. Buku pertama yang harus dibaca mulai dari mana? Content creator aja, sama list building black book. Itu dulu. Aku malah pengen jualan bukan jadi afiliatornya. Boleh. Jual kelas digital seperti Udemy. Yes, mirip kayak begitu. Tapi bentuknya kayak carousel. Bentuknya kayak carousel. Bukan video yang panjang-panjang begitu. Saya nggak terlalu suka video yang panjang. Karena di Indonesia, retention orang untuk fokus itu pendek sekali. Karena sudah dilatih sama TikTok. Yang cuma 1 menit. Jadi sebisa mungkin nggak panjang-panjang. Kalau Anda nonton video ini dari awal, live saya dari awal sampai sekarang, udah sejam lebih, Anda luar biasa. Iya. Saya punya usaha manufaktur daging olahan dan target marketnya cukup luas di Indonesia. Setelah dicoba iklan, ternyata engagementnya hanya sedikit. Apa yang harus diperbaiki di kontennya? Usaha manufaktur daging olahan, target marketnya cukup luas di Indonesia. Fokus dulu target marketnya siapa? Satu dulu. Saya punya funnel MLM. Saya punya funnel asuransi. Saya punya funnel properti. Bikin satu dulu sampai works dulu. Jadi target marketnya fix dulu. Siapa dulu? Satu dulu. Gitu. Kalau kita jadi affiliate, terus kita simpan produk kita juga di marketplace, sah-sah aja. Boleh-boleh aja, gak ada masalah. Boleh-boleh aja. Kan passive income. Tiba-tiba ada affiliate yang suka. Nah, acara Rich Creator Gathering itu adalah salah satu ajang di mana saya mempromosikan produk affiliate juga. Ini ada affiliate baru nih, ada affiliate yang produknya baru nih, ada yang produknya lagi rame banget, lagi laku banget nih. Kalau misalkan lagi mau kroyoan, nah itu saya bisa kasih di situ, di acara itu. Itu planningnya seperti itu. So Rich Creator Gathering bukan cuma Rich Creator doang, tetapi para affiliate kita harapin juga bisa datang di situ. Produknya di showcase di situ aja. Jadi enak banget kalau Anda join di tribe atau di community Rich Creator ini. Benefitnya sih banyak banget sih. Saya berkepentingan produk Anda laku. Oke, kalau Anda Rich Creator, saya berkepentingan produk Anda laku. Kalau Anda affiliate, saya berkepentingan Anda bisa menjual. Karena ketika terjadi transaksi, barulah saya dapat profit. Jadi paham ya? Kita kolaborasi sama-sama, kita win-win sama-sama. Saya bikin event demi Anda semua. Ya, jadi collaboration supaya win-win semuanya. Jadi saya punya kepentingan kalau barang Anda laku. Gitu sih. Kalau kita mau buat kelasnya di marketplace-nya Koden, itu bagaimana caranya ya? Apakah join Tribelio-nya? Belum. Sabar ya. Sabar. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Masih dites sama internal. Fokus saya di pendidikan karena value-nya mengajar. Berarti saya bisa buat kelas membuat cerita bergambar untuk guru TK dan SD. Bisa. Cuman berapa banyak guru TK dan SD? Bisa. Jawabannya bisa. By the way, di marketplace nanti bisa nggak kita taruh produk di luar dari chief di Tribelio? Produk apa? Misalkan skincare gitu. Jawabannya nggak bisa. Kayak Udemy. Bayangin kayak Udemy dulu aja. Menurut Kodeni, kalau pengusaha besar di Indonesia suka membangun funneling juga nggak? Pasti ada funnelingnya, tapi bentuknya bukan digital. Pasti ada funnelingnya. Funneling itu step proses sales proses. Jadi kalau Anda lihat KFC gitu, mulai dari papan billboardnya, kemudian Anda datang, kemudian prosesnya, kemudian Anda mau bayar aja di upsell, nggak nambah french fries, nggak nambah ice cream, nggak nambah yang lain-lain. Itu funnel. Anda lihat di Gramedia, masuk begitu. Setelah bayar, kan itu ada sebelum bayar, begitu masuk, itu sudah kayak di depan, ada featured atau new books di depan. Di dalam ada apa. Kemudian setelah bayar, Anda ditawarin loh. Anda kalau di kasir Gramedia, ditawarin loh, ini buku baru loh, mau nggak? Itu kan upsell prosesnya. Itu funnel sebenarnya. Semuanya pasti funnel. Iniom, saya duplikasi program ngopinya Kodeni untuk belajar bikin cergam. It works. Tinggal ngopi, makanya tinggal ditiru. Saya bilang, saya kasih ini kan tinggal ditiru. Nah, kalau Anda belajar di kelas List Building Mastery, ini saya bongkar abis, saya ajarin. Di List Building Mastery tanggal 9 September nanti, link di bio saya ya, itu beneran ada sesi tambahan untuk bikin funnel traktir kopi.
Kalau kemarin kan cuma bikin landing page aja ya. Kalau di yang baru saya ajarin sampai funnel bikin funnelnya traktir kopi. Sehingga kalau Anda praktekin, it works guys. It works. Karena ada yang dicari di sini. Yes, udah sejam lebih masih mantengin. Thank you so much. Tapi di TikTok juga bisa loh jual video e-course. Malah di sana bisa dikembangin duitnya apabila yang beli, dikembaliin duitnya apabila yang beli nggak puas. Ya nggak masalah. Tapi di TikTok tidak ada affiliate multi level kan, multi tier kayak begitu kan nggak ada. Jadi nggak bisa passive income ya kalau di situ ya, mesti jualan sendiri. Gitu. Dan nggak ada masalah kan kalau di TikTok bisa, di saya bisa, terus emang kenapa? So what gitu? Orang tuh nggak kayak kalau saya Netflix berarti nggak boleh langganan Disney, nggak boleh langganan Prime, nggak kayak begitu. Saya nonton 3 ada semua, saya ada Apple TV juga saya ada. Gak ada masalah. Apakah semua produk digital bisa masuk di Tribelio besok? Produk digitalnya bentuknya online course yang dibuat di Tribelio. Atau produk audio yang diupload itu bisa. Belajar funnel yang lengkap di buku Kodeni yang mana? Belum. Kalau funnel yang lengkap. Funnel yang lengkap di kelas. Rumah.com resign kenapa? Saya nggak tahu. Menurut Koko, apakah jualan online ini akan bertahan sampai 20 tahun ke depan? Jauh banget. Harusnya sih masih iya ya. Karena di Amerika aja udah 20 tahun yang lalu. Tahun 90-an something itu sudah gede, sudah oke. Bertahan tuh sampai sekarang, sampai hari ini. Itu di luar negeri. Indonesia sama Amerika itu terlambat 20 tahun. Jadi imagine that, terlambat 20 tahun. Jadi kalau misalkan kayak begini, I think masih sangat bisa sih. Gak ada masalah sama sekali. Kok online course yang saya buat selama ini bentuknya 30 hari belajar parenting. Diskusi via WA group. Saya harus stay menjawab pertanyaan. Gimana supaya bisa autopilot ya? Emak-emak kan sukanya curhat. Nah itu dia. WA group itu problemnya adalah pasti kayak begitu. Standby. Dan problemnya berikutnya adalah di mute. Sehingga kalau mereka nanya, Anda harus jawab. Kalau Anda bikin announcement, mereka mute. Itu jadi problem sih. Makanya Anda mesti milih antara kayak begitu atau dibuat di Tribe. Kalau saya di Tribe-nya Tribelio. Jadi ya udah kayak Facebook group gitu loh modelnya. Modelnya begitu. Jadi lebih enak aja. Saya pakai itu sih kalau di Tribelio. Oh Allah, berarti kayak Alfamart ya, dimana kasirnya suka nawarin kita buat beli pulsa atau beli barang lain. Iya, itu namanya funnel, sales process. Oh, marketplace-nya isinya course ya. Berarti kalau naruh course di luar dari Chief di Tribelio bisa juga. Saya nggak paham naruh course di luar dari Chief di Tribelio bisa juga. Itu nggak paham saya. Jadi di Tribelio nanti kayak di marketplace-nya ya, kayak Udemy. Anda masuk, langsung Anda buat course di situ. Setelah buat course, Anda akan dapat link-nya. Link-nya ini bisa Anda jual sendiri lewat social media, atau Anda Anda submit ke marketplace. Kalau disubmit ke marketplace, dan kita approve, barulah itu akan muncul di marketplace. Kalau muncul di marketplace, maka akan terekspos ke affiliate-nya marketplace. Gitu prosesnya. Dan saya juga bisa jadi affiliate. Saya suka affiliate soalnya. Jadi kalau misalkan ada produk-produk yang bagus begitu, saya lihat dan bagus, saya bisa aja tiba-tiba saya broadcast aja ke database saya. Sehingga ketika Anda bilang nggak punya followers dan masih pemula, tapi produk Anda bagus, orang suka, saya bisa aja broadcast ke 300.000 punya saya tadi. Ya, Anda nggak perlu punya 300.000 database, tapi kalau produk Anda bagus, saya bisa broadcast ke database saya. Nggak ada masalah, karena saya juga punya kepentingan kan di sini kan. Kalau laku, saya dapat komisi, so saya push aja, gitu. Enaknya di situ tuh, kolaborasinya di situ, asik kan? Jadi tugas Anda adalah bikin konten atau bikin online course sebaik mungkin, supportnya sebaik mungkin. Anda punya ada bonus Zoom misalkan, ada bonus Zoom sebulan sekali atau seminggu sekali. Saya bisa promosiin tuh. Kalau Anda join kelas ini akan ada Zoom-nya tanggal segini. Wah, enak banget loh. Gitu sih. Alright, so udah habis ya. Udah jam segini juga. Saya harus akhiri. Kalau lebih baik broadcast ke email atau ke WhatsApp, dua-dua. Saya ngelakuin dua-duanya. Ya, dua-duanya. Tapi lebih banyak ke email sih saya. Apakah bisnis usaha yang terlalu segmented tidak disarankan? Misalkan studio animasi atau developer game. Harus malahan buat saya sih. Sejak 1 jam tadi yang nonton masih stabil 100-an orang. Semoga sukses ya. Semoga teman-teman semua di sini bisa jadi rich creator beneran. Makanya saya sudah siapkan banyak apa ya istilahnya, banyak program gitu ya.
mulai ada marketplace-nya, mulai ada affiliate-nya, ada gathering-nya, bukunya juga sudah siap semua, buku saya sudah siap semua. Jadi bikin course-nya tinggal pakai Rebelio benar, Anda tinggal bikin materinya aja. Materinya Anda tinggal teks, image pakai Canva, atau video. Jadi Anda tinggal syuting videonya aja gitu. Jadi udah saya siapin semuanya loh. Jadi benar-benar enak banget. Jualannya juga nanti akan ada affiliate atau saya atau Anda jualan sendiri. Saya nggak berani janji kalau untuk affiliate-nya bakal laku nggak produk Anda. Saya nggak berani janji. Yang bisa saya janjikan adalah ya Anda dapat exposure. Terserah mereka sih mau jualan atau enggak, kan affiliate juga kita nggak bisa paksa ya. Itu kan benar-benar kayak terserah mereka. Kepikiran mau ide collab sama Pak Denny terkait traktir kopi sih. Saya sebagai penyedia kafe dan produk kopi yang mungkin cocok dengan Pak Denny dan konsumer. Produk kopi saya kan produk digital, bukan produk kopi fisik. Kalau kopi fisik sih, problemnya adalah saya akan kembung nih. Yang beli traktir kopi saya itu ribuan orang. Jadi benar-benar jalan, ya funnelnya jalan. Alright guys, so I think itu aja malam hari ini. Ketemu lagi kita di tanggal 9 ya. Kalau misalkan Anda memang beneran pengen belajar, mumpung tanggal 9 itu harusnya hari itu kita sudah bisa demoin untuk publik. Jadi kalau Anda ikutan di acara tanggal 9 di Surabaya, link di bio saya, maka Anda akan ngelihat langsung step-stepnya untuk bikin online course-nya, untuk jadi affiliate. Harusnya seperti itu. Ya, jadi benefit lah buat Anda yang datang di situ karena Anda akan dapat duluan dan hopefully bisa segera dijual. Karena kalau Anda bikin konten gampang guys. Ada ChatGPT untuk ngebantu structuring kan. Habis itu tinggal Anda shooting, tinggal Anda bikin kontennya lebih manis lagi aja. Kita bisa jualan, kita bisa bantuin jualan. Teman-teman di kelas juga mungkin bisa jadi affiliate Anda. Jadi itu ajang juga untuk Anda bisa kolaborasi. So, tanggal 9 link di Instagram bio saya atau di komen nanti kalau misalkan ini di-upload di YouTube. Alright guys, thank you so much udah nemenin saya sampai jam segini. See you in the next video ya, live berikutnya gitu ya. Bye-bye semuanya.